Perkenalan untuk hari ini, saya Isra Fatoni, saya Technical Trainer dari AWS Global Delivery Training Team. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya juga sebagai Technical Trainer, Rania Arinta. Rania akan membantu Bapak dan Ibu sekalian yang punya pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan melalui kolom question. Rania akan dengan senang hati untuk membantu menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Sesi akan berlangsung sekitar 1 jam untuk beberapa pertanyaan yang sering diajukan mengenai event ini. Event ini sendiri direkam, namun rekaman hanya tersedia untuk quality control, untuk internal, tidak bisa di-share ke Bapak dan Ibu sekalian sebagai materi event. Begitu juga dengan slide yang tidak bisa dibagikan ke Bapak dan Ibu. Namun Bapak dan Ibu bisa dengan bebas untuk mencatat, kemudian meng-capture mungkin apa yang ditampilkan di slide. Sepanjang event, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, sekali lagi boleh disampaikan melalui kolom question. Rania akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Namun, mohon bersabar ya, Bapak dan Ibu sekalian, karena Rania sendirian, butuh beberapa waktu untuk mengetik dan juga melampirkan referensinya. Jadi, mohon bersabar jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan. Baik, di sepanjang event juga nanti jika Bapak dan Ibu mengalami kendala, terutama paling sering terkait dengan audio, koneksi, dan lain sebagainya, bisa berusaha untuk left dulu dari event ini, kemudian bisa rejoin lagi, atau sebisa mungkin untuk tidak terhubung melalui VPN connection. Okay. Sepanjang event juga nanti Rania akan dengan senang hati melampirkan beberapa link referensi di kolom chat. Jadi pastikan Bapak dan Ibu aware terhadap kolom chat dan juga question yang ada di GoToWebinar control panel-nya. Sorry. Baik, kita akan mulai dengan judul event kita hari ini. Kalau di bahasa Indonesia kan dasar-dasar strategi untuk melakukan modernisasi data di AWS. Okay. Baik, membangun bisnis yang berkelanjutan untuk jangka panjang ini bukanlah sesuatu yang mudah ya. Tentu seiring berjalannya waktu kita harus terus-terusan berinovasi ya, atau biasa yang kita dengar dengan istilah reinvent atau reinvention. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa hanya 50% bisnis yang tercantum dalam Fortune 500 pada tahun 2000 itu hanya 50%-nya saja yang bertahan hingga saat ini. Oke. Jadi inovasi itu sangat-sangat penting untuk kelangsungan jangka panjang bisnis suatu organisasi. Untuk bisa berinovasi, organisasi perlu mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat juga. Biasanya pemimpin bisnis ini mengandalkan data untuk membuat keputusan yang tepat tadi. Pemimpin bisnis biasanya melihatnya dari segala penjuru ya, tidak hanya satu sisi saja, dia mau dari sisi yang lain juga. Dari situ dia bisa punya masukan, punya input untuk mengambil tindakan yang signifikan, yang bisa membawa organisasinya ke arah yang benar. Nah, pengenalan cloud computing sebagai solusi menurunkan biaya penyimpanan dan juga komputasi yang mudah untuk ditambah kapasitasnya,
Ini bisa memicu generasi reinovasi tadi. Dengan cara yang baru untuk memproses, menganalisis data yang punya kecenderungan volumenya akan bertambah besar. Kebutuhan untuk memproses data tadi menjadi lebih sederhana, menjadi lebih hemat biaya, inilah yang memicu gelombang reinovasi berikutnya yang berdasarkan atau berbasis data. Jadi, penting untuk kita membangun strategi data dan juga organisasi yang berbasis data agar tetap relevan di masa sekarang dan juga di masa depan. Gitu. Baik, jadi seperti apa sih organisasi yang berbasis data modern? Saya ingin membagikan kutipan dari Richard Joyce ya, ini seorang analis senior dari Forrester. Dalam sebuah makalahnya, Richard mengatakan bahwa perusahaan tipikal Fortune 1000 biasanya akan menghasilkan peningkatan laba bersih sebesar 65 juta dolar. Dan peningkatan ini terjadi dengan hanya membuat 10% dari data kita itu lebih mudah diakses. Bayangkan ya, data kita 10% lebih mudah diakses, namun efek yang ditimbulkan, manfaat yang ditimbulkan, ini bisa menghasilkan laba bersih sekian juta dolar. Oke. Nah, pelanggan yang dapat atau organisasi yang dapat mengendalikan value yang sebenarnya dari bisnis, yaitu adalah profit tadi, inilah yang menjadi organisasi yang disebutnya berbasis data ya, atau data driven organization. Kayak kemampuan organisasi untuk menghasilkan profit dengan menjadi organisasi yang berbasis data tadi. Gitu. Kita lihat bagaimana ini membawa manfaat dengan membawa benefitnya dengan cara menghasilkan lebih banyak pendapatan dan juga di satu sisi mengurangi biaya-biaya operasional. Gitu. Oke, ada 3 area di mana kita bisa memanfaatkan ya atau mengambil manfaat dari hasil yang ditimbulkan dari strategi modern data ini. Yang pertama adalah kita bisa lihat bahwa dengan kita melakukan modernisasi data, kita pindahkan ke cloud, maka kita bisa dapatkan agility yang lebih baik. Dalam hal misalnya kita bisa meningkatkan efisiensi operasional kita, kemudian memberikan kemudahan bagi pelanggan, bagi organisasi untuk bisa menyesuaikan kapasitinya dengan kebutuhannya. Dan ini juga yang membuat organisasi lebih mudah mengambil keputusan dari berbagai macam informasi yang berharga hasil dari pengolahan data tadi. Kemudian kita bisa lihat dengan AI dan machine learning ini bisa membuka peluang baru yang sebelumnya ini mungkin nggak terpikirkan untuk kita ya. Kita punya revenue stream yang baru dengan cara kita berinovasi dengan lebih cepat. Ini paling tidak 3 hasil utama dari kita bisa melakukan modernisasi data. Melakukan efisiensi, kemudian membuat keputusan berdasarkan data atau informasi yang berarti, kemudian bisa mempercepat inovasi. Baik, organisasi yang berbasis data berarti organisasi ini memperlakukan data sebagai aset organisasi ya. Tidak lagi data dianggap sebagai properti milik masing-masing bisnis unit misalnya. Ini sekarang menjadi tanggung jawab kesatuan dari organisasi itu. Dan organisasi yang berbasis data juga memungkinkan sistemnya untuk mengumpulkan, menyimpan, mengatur, memproses data-data berharga tadi
kemudian mengamankannya dari pihak-pihak yang memang membutuhkan untuk mengakses tadi. Oke. Dan data tadi juga bisa digunakan untuk inovasi selanjutnya dengan kita melakukan proses analitik dan juga machine learning supaya kita bisa meningkatkan efisiensi, mendorong efisiensi, create new revenue stream dari situ, dan membawa keputusan yang lebih baik. Oke, namun strategi atau memodernisasi data ini bukan tanpa tantangan ya. Kita lihat ada beberapa tantangan yang menghadang. Kita bisa lihat pertama-tama adalah ukuran dan skala data yang makin hari ini makin besar, gitu ya. Dalam 3 tahun ke depan misalnya sebuah riset menyatakan bahwa akan ada lebih banyak data yang dibuat dibandingkan gabungan dari seluruh data selama 30 tahun ke belakang. Jadi arahnya adalah data akan semakin besar dan besar. Nah, kalau kita lihat di sini, maka tools-tools atau infrastruktur yang digunakan untuk menyimpan data yang ada di on-premise itu sangat sulit sekali untuk mengejar skala kapasitas semacam ini. Jadi model penyimpanan data di on-premise ini sulit untuk kita buat mudah menyesuaikan dengan pertumbuhan data yang semakin besar. Lalu organisasi juga perlu mudah mengakses dan juga menganalisis semua jenis data, nggak hanya data terstruktur, data transaksional, tapi juga perlu untuk menganalisis data yang sifatnya semi-structured bahkan unstructured data, seperti misalnya log file, data clickstream, audio atau bahkan video ya. Gitu. Nah ini kebutuhan organisasi sekarang jadi semakin beragam dan semakin kompleks. Gitu. Dan kita menghindari data ini disimpan dalam silo-silo tadi, untuk supaya secara organisasi mendapatkan informasi yang komprehensif dan kita mesti menghilangkan silo data ini tadi. Kemudian juga machine learning ini punya tantangan juga. Machine learning digunakan untuk inovasi tadi, ini juga punya tantangan, terutama dalam hal kurangnya skills yang dibutuhkan oleh organisasi terkait dengan machine learning ini. Masih terbatas resource-nya, gitu ya. Hal ini bisa dilihat bahwa organisasi dengan pengalaman AI ini menurut beberapa survei hanya bisa memindahkan 53% proof of concept-nya itu ke dalam production. Jadi masih sangat-sangat terbatas sekali bergeraknya organisasi ini untuk memanfaatkan machine learning tadi. Kemudian juga keamanan. Ini juga jadi tantangan karena semakin banyaknya data yang bisa diakses, kemudian kita juga mesti concern dengan keamanan data, privasi, dan juga governance ya, yang semakin hari semakin dituntut oleh kebutuhan organisasi kita. Jadi kita mesti tahu dengan jelas siapa saja yang bisa mengelola atau memiliki akses ke bagian data tertentu. Gitu. Sebagai tantangan-tantangan ini tadi, ini juga diperkuat dengan tantangan baru ketika pandemi melanda kita di tahun yang lalu. Contoh misalnya untuk bertahan hidup, untuk survive, gitu ya, organisasi perlu memangkas biaya, perlu menghemat biaya, tapi juga di satu sisi ingin meningkatkan performa ke skala yang lebih baik.
Di sini kita bisa lihat bahwa tantangan untuk memangkas biaya, meningkatkan performa, kemudian membuat keputusan yang lebih cepat ini semakin kerasa perannya ketika pandemi kemarin, gitu ya. Kemudian untuk berkembang, ini kita membutuhkan strategi data yang modern yang bisa berkembang bersama. Oke. Bisa jadi organisasi telah lama menargetkan adopsi modernisasi data ini. Oke. Namun dengan pandemi kemarin ini seakan-akan mempercepat proses ini terjadi. Kita mau nggak mau dipaksa ya untuk beralih ke teknologi yang lebih relevan di masa pandemi kemarin. Gitu. Nah, pendekatan-pendekatan yang terjadi ini mayoritas masih belum optimal, gitu ya. Karena apa? Secara tradisional, eee, umumnya kita menyimpan data itu disimpan di relational data warehouse, di mana kita menyimpan data yang sifatnya terstruktur di berbagai macam database, kemudian juga eee eee kita menggunakan aplikasi untuk eee, bisnis intelijen untuk melakukan analitiknya. Ya, tapi data ini tadi dikumpulkan dari berbagai macam sumber dan ditempatkan di silo organisasi. Oke. Oke, untuk relational data mungkin cocok, namun untuk yang sifatnya unstructured data seperti tadi file log, clickstream, atau sensor-sensor IoT, clickstream dari sosial media, ini kurang cocok untuk kita tempatkan di data warehouse. Oke. Muncullah solusi untuk kita beralih ke yang namanya data lake, di mana dengan data lake kita punya kebebasan atau fleksibilitas yang lebih untuk menyimpan data kita. Ya, tidak hanya data yang sifatnya terstruktur, semi-struktur, dan unstructured, itu bisa kita simpan di data lake. Oke. Kemudian nanti bisa gunakan lebih lanjut untuk dianalisa dengan analytic application kita atau business intelligence application kita atau bahkan dilanjutkan untuk proses analitik dengan machine learning. Baik, ketika pelanggan atau beberapa organisasi mulai memindahkan datanya ke cloud atau ke AWS, mereka mulai memikirkan bagaimana aplikasi mereka mau dibangun, gitu ya. Eee, karena manfaat dari AWS Cloud Service ini memungkinkan untuk developer membangun aplikasi dengan lebih mudah, eee, yang memiliki performa dan kapasitas lebih baik. Oke. Kalau dulu kita kenal dengan kita membangun arsitektur dengan monolitik arsitektur, sekarang dengan memanfaatkan fitur-fitur atau service-service yang ada di AWS, kita bisa membangun aplikasi kita dengan arsitektur microservices yang sifatnya loosely coupled untuk mengantisipasi failure di masing-masing fungsi atau aplikasi kita. Oke, jadi sekarang aplikasi kita dari yang aplikasi besar diubah menjadi aplikasi yang lebih kecil-kecil, kemudian dia memiliki basis data yang tepat untuk setiap tugas-tugas atau service-service yang kecil-kecil tadi. Misalnya, untuk situs e-commerce gitu ya, kita bisa menggunakan Elasticsearch untuk menu pencarian kita, atau kita bisa menggunakan basis data relasional untuk data mengenai order dan juga transaksi kita di situs e-commerce ini, atau kita bisa menggunakan key and value database untuk data mengenai review pelanggan, atau juga kita bisa menggunakan graph database untuk memberikan recommendation produk ke customer. Jadi masing-masing uh, service memiliki masing-masing karakteristik data yang kita bisa gunakan media penyimpanannya berbeda-beda juga, gitu.
Oke, nah karena kita punya kebutuhan yang spesifik tadi, kita bisa punya juga solusi yang berbeda-beda. Oke. Strategi data modern misalnya memberikan kita solusi dari data lake tadi untuk menyimpan data dalam jumlah berapapun dengan biaya yang lebih rendah misalnya. Kemudian memungkinkan kita juga untuk memecah silo data tadi sehingga memudahkan untuk menjalankan proses analitik dan machine learning menggunakan tools atau teknik pilihan dari developer masing-masing. Oke, sehingga ini memungkinkan siapa saja yang mengakses data di data lake tadi, kita atur hak aksesnya dengan kontrol keamanan yang sesuai dan juga tepat. Oke. Kita bisa lihat kita strategi data modern di AWS bisa diawali dengan yang namanya S3 sebagai solusi untuk media penyimpanan data lake. Oke. Kita bisa pindahkan atau simpan data kita dalam jumlah berapapun dari silo-silo tadi ke dalam data lake S3. Oke, ini jadi sekarang terpusat di data lake-nya S3. Kemudian dari situ kita bebas melakukan pendekatan proses analitik dengan tools atau metode-metode yang kita inginkan tadi. Oke, ada 3 strategi data modern pada AWS. Kita mulai dengan modernisasi, kemudian kita mulai dengan kita padukan bersama-sama, lalu kita terakhir dengan strategi yang inovasi. Baik, kita mulai dengan modernisasi. Kita bisa lihat di sini inti dari modernisasi ini adalah kita fokus di infrastruktur data kita. Uh, kita memilih solusi yang memudahkan kita untuk mengelola infrastruktur kita supaya lebih gampang di-scale dan juga aman dan juga terpercaya. Ini tujuan kita memodernisasi infrastruktur data kita. Baik, pelanggan dapat mempercepat modernisasi basis data dalam beberapa cara. Yang pertama adalah kita mesti melepaskan diri dulu ya dari basis data yang sifatnya legacy. Oke. Kita lihat nanti beberapa kekurangan dari basis data legacy yang sudah mesti kita mulai tinggalkan, dan kita sekarang beralih ke model basis data yang sifatnya managed service, sehingga kita bisa lebih fokus untuk membangun aplikasi kita menggunakan tools-tools yang memang sudah disiapkan khusus untuk menunjang aplikasi kita. Termasuk juga nanti kita memodernisasi data warehouse. Oke, jadi kita sebisa mungkin tinggalkan legacy basis data, kemudian kita beralih ke managed service basis data. Oke, kenapa kita mesti terbebas dari legacy basis data? Karena kita semua punya pengalaman ya dengan basis data legacy komersial yang sifatnya proprietary, lock-in, kemudian lisensi yang relatif mahal. Kita pelan-pelan gitu ya, kita pelan-pelan mesti membebaskan diri dari model basis data legacy seperti ini. Oracle misalnya mengumumkan beberapa tahun yang lalu ya, mereka akan melipat gandakan biaya lisensi jika customer-nya menjalankan perangkat lunaknya di AWS misalnya. Ini jadi membuat kita berpikir bahwa lisensi akan berkembang semakin tinggi untuk biayanya. Baik, kalau begitu mulai ada opsi untuk beralih ke basis data open source gitu ya. Tapi kita tahu kinerja dan juga reliability open source basis data ini tidak sebaik basis data yang sifatnya komersial tadi. Ya. Tapi di AWS, AWS sudah sudah belajar ya bahwa AWS menggunakan basis data open source
dengan beberapa tuning yang dibutuhkan sehingga performanya bisa menyamai basis data yang ada di level komersil gitu ya, baik dari segi fleksibilitasnya dan juga performanya. Ya. Nah, disinilah AWS membangun yang namanya Amazon Aurora sebagai solusi basis data relasional yang kompatibel dengan MySQL dan juga PostgreSQL. Okay. Amazon Aurora ini adalah managed service database relasional dari AWS, dua engine yang disupport MySQL dan juga PostgreSQL dengan standar performa untuk MySQL-nya 5 kali lebih baik dibandingkan dengan MySQL pada umumnya, dan juga untuk Postgre 3 kali lebih baik dibandingkan dengan PostgreSQL pada umumnya. Oke, jadi secara performa ini di-tuning oleh AWS sehingga bisa lebih baik dibandingkan dengan standar open source engine pada umumnya. Oke. Termasuk juga dengan performa pembacaan misalnya bisa membuat sampai dengan 15 read replika, termasuk juga dengan durability datanya. Karena dengan Aurora kita bisa punya 6 DB copies di 3 fasilitas data center AWS yang berbeda. Oke, jadi ini untuk mengantisipasi adanya failure di salah satu facility, kita tetap bisa dapetin salinan DB copies-nya dari fasilitas lokasi data center AWS yang lain. Ya. Baik, namanya managed service, sebagian besar tugas-tugas operasional seperti patching, setup, konfigurasi, backup, scaling, ini sekarang dikelola oleh AWS. Oke, jadi peran DBA di sini bisa sedikit lebih ringan karena managed service berarti infrastrukturnya sekarang di-manage oleh AWS. Dan ini Amazon Aurora ini termasuk layanan atau service yang perkembangannya paling pesat dalam sejarah AWS. Selain Amazon Aurora, ternyata berdasarkan data sudah ada 400.000 lebih basis data telah dimigrasikan ke AWS. Oke. Dari mana data ini dapat? Dari managed service layanannya AWS untuk migrasi database. Namanya adalah Database Migration Service. Hanya dari Database Migration Service saja sudah bisa kita lihat ada 400.000 basis data yang telah dimigrasikan ke AWS. Belum lagi yang menggunakan aplikasi pihak ketiga atau aplikasi di luar dari Database Migration Service ini, pasti jumlahnya jadi lebih tinggi lagi, gitu ya. Contoh misalnya Samsung ini sudah melepaskan diri dari database komersil Oracle dengan memigrasikan 1,1 miliar usernya ke Amazon Aurora yang dideploy di 3 benua ya. Dengan dia memigrasikan ini, dia bisa memangkas biaya sampai dengan 44% tiap bulannya. Gitu. Nggak hanya Aurora untuk relational database, ada juga solusi untuk non-relational database seperti untuk key value pair database, atau untuk MongoDB, atau untuk in-memory caching database. AWS punya DynamoDB, DocumentDB, dan juga Elastic Case. Oke, ini untuk basis data yang sifatnya non-relational. Untuk data warehouse, AWS punya Redshift. Untuk big data workload seperti Hadoop dan juga Spark yang kita deploy di on-premise, mau kita pindahkan ke AWS, ada managed service-nya namanya Amazon EMR. Kemudian untuk Kibana, Elasticsearch workload kita di on-prem, kita bisa pindahkan ke managed service Amazon ES. Atau untuk workload Kafka, untuk analytic real time, kita bisa gunakan Amazon MSK. Atau untuk machine learning, kita terbiasa dengan
TensorFlow framework di on-premise, saya mau deploy di AWS dengan managed service, kita bisa gunakan SageMaker. Oke. Inti dari sini adalah kita bisa lihat cara pertama untuk memodernisasi infrastruktur data kita adalah dengan cara kita beralih dari model basis data on-premise ke model basis data yang sifatnya managed service atau dikelola oleh AWS. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, eh, tugas yang perlu kita lakukan kalau kita deploy database unmanaged itu masih banyak banget ya, dari infrastruktur, underlying infrastrukturnya, sampai dengan optimalisasi, sampai dengan ke aplikasi, itu masih menjadi tanggung jawab customer-nya AWS. Tapi dengan managed service, kita bisa lihat sekarang sebagai customer, kita bisa lebih fokus ke arah pengembangan aplikasi dan juga pemrosesan data. Untuk security, installation, patch, scaling, backup, sekarang sudah dihandle oleh AWS. Gitu. Baik, AWS percaya tidak ada satu solusi untuk semua workload atau semua use case, gitu ya. Maka kita perlu solusi spesifik untuk workload yang spesifik juga. Ketika pelanggan memindahkan data mereka ke cloud, mereka pun tadi ya ingin memikirkan bagaimana aplikasi mereka dibangun. Contoh misalnya para developer ini berlomba-lomba membangun aplikasi baru yang bagi kita mungkin beberapa tahun sebelumnya itu belum terpikirkan ya. Misalnya video on demand, kemudian recommendation engine di e-commerce, atau aplikasi pesan online ya, pesan ojek atau makanan gitu. Nah, untuk kebutuhan yang dimaksud tadi ini skala performa dan juga media penyimpanannya juga berbeda-beda. Oke. Makanya di AWS kita punya berbagai macam solusi untuk berbagai macam workload tadi. Oke, tidak ada satu hal yang uh, ibaratnya sapu jagat ya untuk semua solusi tadi. Satu basis data tidak cukup untuk menyelesaikan kebutuhan kita, maka kita bisa lihat di sini ada beberapa kumpulan solusi untuk basis data atau pemrosesan data di AWS. Contoh untuk basis data selain tadi Aurora, ada juga Graph Database untuk recommendation engine tadi di online store kita, ada Neptune misalnya. Kemudian untuk data warehouse, ada juga Redshift. Kemudian untuk analytic proses atau untuk memudahkan proses query, searching, ini ada layanan untuk Elasticsearch, ya ini ada managed service-nya. Oke. Kemudian untuk caching system, in-memory caching database, ada juga Elasticsearch. Oke. Dan di atas kita bisa lihat ini adalah tools-tools yang bisa kita manfaatkan untuk artificial intelligence dan juga machine learning proses setelah data kita siap untuk diproses tadi. Gitu. Oke, kita tinggal sesuaikan kebutuhan aplikasi kita yang berbeda-beda tadi dengan solusi layanan data yang spesifik atau biasa disebut purpose built data store. Nah, setelah kita berpindah ke solusi managed service purpose built data store di AWS, sekarang kita mulai berpikir ya, bagaimana caranya kita bekerja efisien untuk mengakses data, mengelola dengan baik terkait dengan security dan juga regulasi compliance-nya ya. Ini mulai kita pikirkan selanjutnya. Salah satu solusinya adalah dengan kita data lake, solusi data lake dari AWS. Baik, solusi data lake bisa kita gunakan untuk integrasi data kita
menghilangkan silo tadi dengan cara apa? Ngomongin data lake di AWS, kita ngomongin yang namanya Amazon S3. Amazon S3 ini adalah tempat terbaik untuk kita membangun data lake karena kemampuan skalabilitas yang tinggi, durability yang tinggi, availability yang tinggi, eh, memungkinkan kita menyimpan data kita dengan lebih baik di S3. Oke. Kita bisa simpan unlimited total amount of data di S3. Jadi semakin berkembangnya aplikasi kita, bisnis kita, data semakin banyak, kita nggak perlu khawatir berapapun yang kita bisa data kita di generate, kita bisa taruh itu di S3. Oke. Jadi S3 sebagai solusi data lake kita, solusi data terpusat. Ya, kemudian kita bisa terapkan beberapa fitur yang ada di S3 itu sendiri. Contoh misalnya S3 dengan machine learning-nya AWS punya fitur S3 Intelligent Tiering, ini untuk mendapatkan kinerja atau performance yang sesuai, yang tercepat, namun kita bisa dapetin biaya dengan serendah mungkin. Ini dengan intelligent tiering, S3 bisa dengan machine learning-nya AWS, bisa memindah-mindahkan data kita di S3 ke dalam storage class yang optimum dalam segi performance dan juga biaya. Gitu. Dan S3 ini bisa menyimpan bukan hanya structured data, tapi juga semi-structured, bahkan unstructured data. Baik, pergerakan data di data lake ini kita bisa lihat dengan beberapa konsep ya. Ada yang namanya inside out data, di mana data itu bergerak dari S3 data lake kita, kemudian keluar ke beberapa purpose build data store tadi. Oke, seperti misalnya Aurora, kemudian Redshift, kemudian SageMaker, dan lain sebagainya. Artinya, pergerakan data dari S3 Data Lake kemudian bisa dikonsum oleh purpose build data store yang ada di sekitarnya tadi. Contoh misalnya kita punya aplikasi web lah ya yang mengirimkan data clickstream secara langsung ke data lake. Kemudian dari situ sebagian datanya kita bisa pindahkan ke data warehouse atau ke Redshift untuk dibuatkan daily report-nya dari data dari clickstream di website application kita tadi. Ini berarti data dari S3 Data Lake ini kita copy ke data warehouse atau ke Redshift untuk dibuatkan daily report-nya misalnya. Atau ada juga pergerakan data dari luar ke dalam, gitu ya. Contoh misalnya kita punya data di data warehouse kita terkait dengan katakanlah penjualan di beberapa wilayah bisnis kita. Gitu. Nah, kita bisa copy data penjualan yang ada di data warehouse tadi ke data lake. Untuk apa? Untuk digunakan untuk dilakukan proses analitik berikutnya dengan machine learning tools misalnya. Jadi dari data warehouse diarahkan datanya di-copy ke S3 Data Lake supaya machine learning tools kita bisa mengambil datanya lalu melakukan proses analitik dengan machine learning tools-nya untuk menentukan katakanlah rekomendasi produk penjualan lainnya. Okay. Ini dari luar ke dalam. Atau pergerakan data di sekitar perimeter data lake-nya. Contoh misalnya kita copy produk katalog dari basis data relasional ke search service seperti Elasticsearch. Kita copy untuk memudahkan kita menemukan katalog produk.
dan meringankan beban database kita ini dari search query misalnya. Oke, ini berarti ada pergerakan data di sekitar perimeter data lake kita ini tadi. Oke, nah pendekatan lakehouse di AWS ini konsepnya adalah kita menghubungkan data lake kita, data warehouse kita dengan purpose build data store tadi. Oke, di sinilah kita terapkan perpaduan tadi. Oke. Dimulai dengan S3 ya. Dimulai dengan S3 misalnya, kita bisa simpan datanya di situ, kemudian terpusat di S3. Kemudian kita bisa terapkan Amazon Athena misalnya. Untuk apa? Untuk melakukan query interaktif langsung ke S3-nya untuk menganalisa data. Oke. Athena ini adalah server service yang bisa kita gunakan untuk interaktif query, untuk analisa data, untuk big data, langsung query-nya ke S3 menggunakan SQL standard, structure query language. Jadi ini menarik ya. Jadi dengan Athena kita bisa query langsung ke data kita yang ada di S3. Selain data lake misalnya, kita bisa kombinasikan juga dengan basis data yang lain atau analytic tools yang lain seperti tadi, misalnya Aurora, DynamoDB, atau SageMaker untuk melanjutkan proses analitiknya. Nah, untuk akses data yang terpadu tadi, kita bisa gunakan AWS Glue. AWS Glue untuk apa ini? Untuk memprovide kita dengan integrasi data melalui ETL proses. Jadi kalau kita melakukan ETL proses, kita bisa gunakan AWS Glue. Ini adalah layanan integrasi yang sifatnya serverless, yang efisien ya, yang bisa kita jalankan untuk ETL proses. Dan di AWS juga bisa punya yang namanya AWS Glue Elastic View, yang nanti di slide-slide akhir kita akan singgung sedikit mengenai AWS Glue Elastic View. Jadi kita bisa lihat di sini dengan central point-nya S3 sebagai lake solution, kemudian juga ada data warehouse solution di sekitarnya, kemudian ada juga purpose build data store yang bisa kita manfaatkan tadi. Jadi inilah kita memadukan arsitektur data store kita di AWS. Baik, Redshift sebagai solusi untuk data warehouse, ini solusi managed service juga di AWS untuk data warehousing yang performance-nya atau bisa dibilang price to performance-nya ya, rasio antara harga dan juga performance-nya ini bisa 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan data warehouse cloud yang lainnya. Jadi ini secara performance ini lebih baik dibandingkan dengan data warehouse yang lainnya. Fully managed AWS service, ada 2 opsi. Ketika kita mau deploy Redshift, bisa yang sifatnya provision server base, kita masih maintain infrastruktur servernya, dalam arti kapasitas servernya, atau yang sifatnya serverless, yang membuat kita lebih mudah untuk scale analytic process tanpa perlu manage data warehouse-nya. Dan yang menariknya juga Redshift ini tadi ya, setidaknya secara rasio price to performance 3 kali lebih baik dibandingkan dengan data warehouse yang lainnya, namun juga secara biaya bisa 50% lebih murah dari cloud data warehouse yang lainnya. Oke, nah kenapa Redshift ini bisa performance-nya lebih baik dibandingkan dengan data warehouse yang ada, karena di sini AWS merancang secara khusus ya, secara custom, baik dari segi perangkat kerasnya maupun dari segi software stack-nya. Gitu. Kayak di Redshift ini punya fitur namanya Advanced Query Accelerator atau biasa yang disingkat Aqua. Ini untuk mempercepat proses query-nya Redshift, ini bisa 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan data warehouse yang lainnya. Redshift juga bisa memanfaatkan instance di AWS dengan capacity yang paling tinggi sampai dengan 100 gigabit per second untuk data transfernya antara data warehouse dengan S3 ataupun dengan
purpose build data store lainnya tadi. Oke. Yang menariknya juga Redshift ini bisa dengan intelijen ya memindahkan data antara penyimpanan data warehouse yang ada di lokal dengan di S3. Oke. Jadi yang data yang sering diakses itu disimpan di lokal, kemudian sisanya bisa disimpan di S3. Oke, jadi ini bisa mengurangi biaya penyimpanan di S3 karena data yang sering diakses tadi itu bisa disimpan di data lokalnya. Baik, kalau kita lihat di sini, semakin banyak organisasi menyimpan datanya di data lake S3, kemudian menyimpannya di purpose build data store tadi, kemudian mereka saling memindahkan data tadi bolak-balik antara data lake, purpose build data store, dan juga data warehouse tadi. Oke. Nah, proses memindahkannya ini tadi kita bisa gunakan ETL untuk mereplikasi, menggabungkan data di beberapa penyimpanan data tadi. Developer bisa menggunakan ETL tools, termasuk juga AWS Glue tadi, untuk membuat pipeline yang kompleks untuk mengumpulkan, menggabungkan, dan juga menjaga data agar tetap update tadi. Gitu. Nah, meskipun Glue digunakan untuk ETL proses tadi scalable dan juga fleksibel, tapi developer masih butuh ya untuk learn paling tidak bahasa pemrograman yang digunakan oleh ETL tools itu sendiri, seperti Python dan juga Spark. Ya, ini membuat menambah waktu deployment lah ya untuk developer perlu mendevelop ETL prosesnya dengan bahasa pemrograman yang sesuai tadi. Lalu kalaupun ada ketika perubahan data pada bagian sumber data, itu pipeline-nya harus di-recreate lagi oleh si developer, gitu ya. Nah, ini kan agak merepotkan, gitu ya. Nah, di Redshift ada fitur yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan query langsung terhadap Amazon S3 kita tanpa perlu melakukan ETL proses tadi. ETL tadi untuk kita gunakan untuk data pergerakan datanya ya dari data lake, data warehouse, dan juga purpose build data store tadi. Nah, Redshift sendiri punya fitur yang namanya Redshift Spectrum yang memungkinkan kita langsung mengquery terhadap data kita yang ada di S3. Oke, query-nya menggunakan SQL standar. Sehingga kita tidak perlu lagi bikin ETL proses tadi. Okay. Dengan Redshift Spectrum ini, kita bisa query ke data lake kita di S3 secara langsung, support format data, Parquet, ORC, Afro, JSON, CSV, dan sebagainya, sehingga memudahkan kita untuk query langsung tanpa melalui proses ETL tadi. Kemudian juga menariknya, kita bisa melakukan unload data dari Redshift tadi ke dalam format Parquet misalnya, lalu kita simpan di data lake S3, kemudian bisa dilanjut untuk proses analitik dengan machine learning proses kita. Okay. Jadi nggak hanya kita bisa query langsung ke S3 dari Redshift, tapi Redshift juga bisa unload data dari Redshift, kemudian disimpan ke dalam format Parquet di data lake S3, lalu bisa dimanfaatkan untuk machine learning proses misalnya, untuk melakukan analitik proses dari hasil query Redshift tadi. Oke, nah Redshift dan Athena punya fitur namanya federated query. Ini bagian lain dari pergerakan data tadi yang memungkinkan kita untuk melakukan proses query terpadu lah ya, atau federated query ke multiple basis data store, purpose build data store tadi. Okay. Jadi dengan Redshift kita bisa melakukan
mengintegrasikan basis data kita dengan data warehouse dan juga data lake S3. Kemudian kita bisa melakukan federated query ke multiple data store, purpose built data store tadi. Kemudian kita bisa dapatkan hasilnya, gitu ya. Kita bisa gabungkan, kita bisa lakukan proses join data dari berbagai macam sumber tadi untuk proses analisa lebih cepat, kemudian kita simpan datanya di S3. Athena misalnya, Athena punya konektor untuk melakukan federated query ini, namanya adalah Athena Data Source Connector. Athena Data Source Connector ini punya konektor ke berbagai macam sumber data open source seperti DynamoDB, HBase, DocumentDB, Redshift, MySQL, dan juga Postgre. Jadi dia bisa melakukan federated query ke multiple data store tadi, kemudian melakukan joining ya, kemudian menyimpan datanya langsung ke S3 ya, tanpa melalui proses ETL tadi. Di Redshift juga kita bisa melakukan query data langsung, federated query, di basis data seperti misalnya RDS dan juga Aurora Postgre, kemudian kita bisa simpan dia ke S3 tanpa ETL pipeline yang kompleks. Oke, Glue Elastic View ini memungkinkan kita untuk membuat table virtual atau biasa disebut namanya materialized view ya. Seakan-akan ini kita membuat table virtual dari data yang kita query, kita gabungin dari penyimpanan data yang berbeda tadi. Oke, jadi dengan Elastic View kita create virtual table baru dari gabungan query yang kita lakukan ke multiple penyimpanan data atau multiple data store yang berbeda. Baik, nah untuk mengelola untuk mengelola data lake, kemudian juga mengelola aksesnya tadi, ini kita perlu AWS fitur, AWS service yang memudahkan kita untuk meng-create data lake arsitektur di AWS. Namanya adalah AWS Lake Formation. Dengan Lake Formation ini memudahkan kita mendefinisikan, meng-create data lake arsitektur dengan cara kita bisa mendefinisikan data source-nya, kemudian kita bisa terapkan akses dan juga security policy yang ada. Jadi kita bisa di satu sisi kita bisa deploy arsitektur data lake kita dengan lebih cepat, tapi di satu sisi kita juga bisa enforce policy, enforce access, enforce policy, enforce security requirement ke data kita dengan cara kita definisikan security policy dan juga security control access-nya. Jadi kita bisa dengan lebih cepat, tapi juga lebih secure. Ini otomatisasi untuk create S3 data lake arsitektur kita. Jadi dengan lake formation tadi kita bisa definisikan data source-nya, kemudian kita bisa terapkan juga akses dan juga security policy yang mau kita apply. Kita atur ada administrator untuk data lake arsitektur kita, kemudian dengan lake formation dia menerapkan beberapa kontrol akses dan juga katalog data sehingga data yang bisa diakses hanyalah data yang memang diperbolehkan untuk diakses dari aplikasi yang kita aplikasi yang kita allow gitu ya. Ini adalah lake formation. Oke, ini beberapa customer AWS yang sukses menjalankan data lake di AWS. Ada cerita ya dari customer-nya AWS, customer success story. Ini dari Vanguard. Vanguard ini dia di tahun 2015 mulai melakukan modernisasi dari tradisional datanya ke AWS. Kemudian hasilnya adalah sekarang Vanguard ini 100% dia cloud native arsitektur dan dia bisa reduce sampai dengan 30% dari cost computing-nya
dan dia bisa deploy workload sampai dengan 20 kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Termasuk juga improve resilient dan juga innovate-nya. Baik, jadi yang pertama adalah kita memodernisasi data kita dengan memikirkan managed service solution di AWS, baik itu data warehouse-nya maupun purpose build data store yang lain. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memadukan data lake solution, data warehouse solution, dan juga purpose build data store tadi supaya lebih mudah diaksesnya. Redshift punya punya Redshift Spectrum, kemudian Athena, dan juga Redshift kita bisa lakukan federated query tadi. Kemudian terakhir, lake formation memudahkan kita untuk create data lake arsitektur dengan lebih cepat menggunakan otomatisasi. Di satu sisi cepat, otomatisasi, namun juga tetap lebih secure dengan cara kita bisa terapkan kontrol akses untuk user atau aplikasi yang mau mengakses data kita. Gitu. Yang berikutnya adalah di sisi inovasi. Inovasi ini adalah peran dari AI dan juga machine learning untuk menemukan potensi baru yang bisa meningkatkan revenue stream misalnya, atau bisa membuat inovasi aplikasi baru yang memudahkan atau meninggalkan proses-proses yang kurang efektif di arsitektur kita yang lama, gitu. Baik, ada beberapa machine learning framework yang bisa kita terapkan di AWS. Ini untuk yang sudah expert di machine learning. AWS support beberapa machine learning framework, PyTorch, Apache, TensorFlow, dan lain sebagainya. Kalau kita mau kontrol yang lebih, kita bisa deploy machine learning framework kita ini di EC2 instance. AWS punya EC2 instance yang cocok untuk machine learning workload. Seperti beberapa listnya ada di Accelerated Computing EC2 instance, beberapa tipe instance yang cocok untuk machine learning framework. Salah satunya adalah instance EC2 P-series misalnya, yang support sampai dengan 400 gigabit per second untuk bandwidth throughput-nya, dan juga instance yang INF 1, ini tipe instance yang support chip dari AWS, yaitu AWS Inferentia, yang bisa meningkatkan 90% performance dari cost machine learning kita jadi lebih baik. Atau kalau kita belum ahli, saya mau pakai managed service solution-nya dari AWS, ada nggak? Ada, yaitu adalah SageMaker. Ini untuk data scientist atau developer machine learning yang butuh managed service machine learning solution dari AWS, kita bisa gunakan SageMaker. Ini komprehensif, mulai dari labeling data, pengumpulan data, storage, kemudian juga prediction, visualisasi, di notebook-nya ya. Kemudian kita bisa memilih algoritmanya untuk train datanya, kemudian kita bisa set parameter, kita bisa deploy ke production, sampai dengan monitoring-nya. Ini managed service, machine learning solution dari AWS SageMaker. Baik, lalu ada juga yang sifatnya kita sebagai developer atau business user yang kita nggak mau deploy algoritma, atau kita nggak mau train datanya misalnya, kita mau yang sudah siap pakai gitu ya, kita nggak mau lagi train datanya. Kita bisa gunakan beberapa layanan AI yang siap pakai dari AWS. Contoh misalnya Amazon Polly. Ini untuk mengubah teks jadi human voice. Jadi kalau kita punya blog, selain tulisan, kita juga mau ada audio. Nah, itu kita bisa gunakan Amazon Polly yang sudah siap
pakai aja. Kemudian kita gunakan recognition, ya, ada juga recognition untuk katakanlah analisis image dan juga video, face comparison misalnya, face detection analysis, text detection dari video, atau celebrity recognition, atau content moderation. Kita punya video yang mau kita sensor misalnya, nah itu bisa kita gunakan recognition. Kemudian juga ada fraud detector, ini untuk detect online fraud misalnya, kita bisa detect adanya transaksi online yang mencurigakan, atau adanya new account creation yang digunakan untuk mengabuse trial dan juga loyalty fitur dari aplikasi kita. Nah, kita bisa gunakan fraud detector. Kemudian ada juga head lake, ini untuk secara aman menyimpan, mentransform, dan juga mengquery, menganalisa data-data kesehatan. Okay. Dan ini udah HIPAA compliance. Okay. Dan bisa digunakan untuk analisa tren kesehatan dari pasien atau apply preventive treatment berdasarkan data-data kesehatan pasiennya. Atau juga bisa kita gunakan untuk prediksi ketersediaan bed rumah sakit. Nah, ini kita bisa gunakan juga Amazon Head Lake. Ada juga Code Guru. Amazon Code Guru ini bisa kita gunakan untuk memudahkan kita untuk deploy application. Contoh misalnya kita bisa automatic melakukan kode review, kemudian kita bisa melakukan optimalisasi performance application. Kemudian kita bisa juga dicek secara otomatis dengan machine learning-nya AWS, bisa nangkep kode yang bermasalah sebelum dirilis ke production. Bisa bantu kita nemuin bug juga, bisa bantu kita fix security vulnerabilities, dan juga proaktif untuk improve code quality kita. Oke, ini adalah si Code Guru. Oke, contoh machine learning application lain banyak ya. Contoh misalnya Amazon Monitron, ini untuk solusi end-to-end monitoring tools yang spesifik. Solusi-solusi ini ada di industri manufaktur, gitu ya. Ini solusi industri manufaktur ini adalah industri yang sebagian besar AWS customer ini memanfaatkan service-service machine learning-nya. Okay. Amazon Monitron ini bisa detect abnormal behavior dari mesin-mesin industrinya, misalnya adanya getaran berlebih pada mesin, kemudian temperatur datanya tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa memicu informasi, notifikasi ke sensor yang ada di mobile application kita misalnya. Jadi kita bisa lebih aware. Atau juga seperti Amazon Lookout gitu ya. Ini untuk perangkat-perangkat yang sudah memiliki sensor sebelumnya, kemudian kita mau mendeteksi masalah pengoperasian, kita bisa gunakan juga Lookout. Lookout Vision ini ditambah dengan visi komputer ya untuk mendeteksi kesalahan pada lini produksinya. Oke, pengembangan machine learning tadi ini bisa menjadi sesuatu yang rumit dan mahal kalau kita lakukan dengan konsep unmanaged tadi. Maka solusi dari AWS, Amazon SageMaker tadi untuk memudahkan kita
memanage solusi machine learning tadi, mulai dari labeling sampai dengan deployment dan juga monitoring datanya. Oke, ini managed service by AWS. Untuk SageMaker-nya ini sendiri sudah ada 50 fitur yang ada di dalam SageMaker sendiri untuk uh, 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 menunjang machine learning application kita bisa berjalan lebih baik lagi. Managed Service Solution dari AWS bisa kita manfaatkan untuk uh, solusi yang lebih mudah dibandingkan dengan unmanaged. Baik, ini 3 hal untuk strategi data modern kita pada AWS. Dimulai dengan memodernisasi, kita pindah ke Managed Service Solution di AWS, kemudian kita integrasikan dengan data lake dan juga purpose build data store yang lainnya, data warehouse, dan juga machine learning tools kita. Kemudian kita inovasi dengan memanfaatkan AI dan machine learning service kita, atau AI machine learning tools yang ada untuk membuat aplikasi kita bisa menemukan potensi baru, insight baru, sehingga kita bisa berinovasi dan menghasilkan revenue stream baru yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. Oke. Baik, sesi ini terbatas waktu, informasinya sangat-sangat terbatas sekali, sangat umum sekali. Kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk lanjut mendalami tentang data di AWS, Bapak dan Ibu selanjutnya bisa mengikuti training yang lebih fokus lagi, yaitu Bapak dan Ibu bisa mengikuti training dasar-dasar analitik data atau juga langsung bisa masuk ke big data di AWS. Rania nanti akan membantu dengan link di chat box-nya untuk langkah berikutnya yang Bapak dan Ibu bisa ambil untuk memperdalam data service di AWS, karena kita waktu terbatas, sangat sedikit sekali informasi yang bisa disampaikan. Masih bingung, bisa dilanjut ke training yang linknya akan di-share oleh Rania di chat box. Kemudian juga kalau yang sudah pede mau langsung ambil sertifikasi, di AWS juga ada sertifikasi untuk Data Analytics Specialty. Ini sertifikat di level yang lanjut ya, level advance. Kalau teman-teman tertarik lebih dalam mempelajari data analitik service di AWS dan juga melakukan validasi dengan cara ikut ujiannya. Oke, atau juga Bapak dan Ibu bisa manfaatkan beberapa resource yang ada terkait dengan data analitik atau data service di AWS dari beberapa sumber, dari dokumentasi, FAQ, atau white papers yang ada di situs AWS. Di AWS juga ada kelas khusus yang bisa Bapak dan Ibu ikuti untuk persiapan menghadapi ujiannya. Oke, jadi kalau tadi ada ujian, ada exam, sertifikasi, data specialty untuk melakukan persiapan sebelum melakukan ujiannya, Bapak dan Ibu bisa ikut exam preparation di AWS. Rania juga nanti akan memberikan informasi mengenai exam preparation yang Bapak dan Ibu bisa ikuti. Baik, ini akhir dari event kita, akhir dari sesi kita untuk hari ini. Waktu terbatas, informasi yang terbatas. Semoga ini bisa membuka wawasan Bapak dan Ibu sekalian untuk mulai mendalami lebih lanjut lagi terkait dengan data proses di AWS dan juga beberapa servisnya, terutama khusus untuk modernisasi data di organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Sampai
Berjumpa di lain waktu. Saya dan Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran Bapak dan Ibu di event ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.